Audience, welcome to Empowering Marketing bersama Hermawan Kartajaya, presented to the Jakarta Chief Marketing Officer Club under the Philip Kotler Center for Asian Marketing. Dan hari ini, kali ini kita mempunyai tamu Bapak Dr. Purnomo Prawiro, founder, owner, dan present director dari Bluebird Group. Selamat datang Pak ke acara ini. Pak Purnomo, kalau ngomong taksi di Indonesia ya Bluebird tahun berapa itu mulai itu Pak? Kita secara resmi tahun 72 mulainya Pak. 72 ya? Sebetulnya tahun 65 kita mulai sebagai taksi gelap. Taksi gelap? Karena di Jakarta itu taksi resmi itu baru ada tahun 72, sebelumnya tidak pernah ada taksi resmi di Jakarta. Tidak ada izinnya ya waktu itu sebelum 72 ya? Tidak diresmikan? Belum gitu. pernah ada. Jadi waktu itu tahun 72 pertama kali taksi meter diintroduce di Jakarta. Jadi 65 sampai 72 apa yang dilakukan? Taksi jam-jaman istilahnya sebetulnya. Jadi tanpa meter. Pak Purnomo bawa sendiri mobil? Mobil biasa, kemudian disewakan secara jam-jaman. Aku kemarin baru datang dari Rusia Pak, Saint Petersburg. 10 tahun yang lalu Moskow. Itu tiap mobil di stop aja itu. Taksi gelap ya. Yang lebih murah daripada taksi meteran di Rusia. Kayak gitu dulu? Oh, bukan. Kalau dulu ada pangkalan-pangkalan taksi. Kalau kita dilihat di Rusia pun semua orang itu karena nggak taksi resminya sedikit sekali, akhirnya orang hanya mempertimbangkan tengah jalan. Kalau memang sejalan dibawa, kalau nggak sejalan dia nggak bawa taksinya. Karena harganya murah. Yang mesti bisa bahasa Rusia apa nih? Kita pakai tulisan gitu, kalau nggak baru kalau nggak bisa bicara. Kalau dulu 6572 memang ada pangkalan taksi. Ada di Menteng, kemudian di Tikumar, di Gondang Dia. Mulai dengan berapa mobil waktu itu? Kita mulai dengan dua kendaraan. Nyetir sendiri? Iya. Sama siapa Pak? Jadi saya mulainya sebagai kenek sebetulnya, bukan sebagai supir. Kenek malah. Jadi pada tahun 65 ayah saya meninggal, akhirnya kita ada peninggalan, bukan peninggalan sih, diberikan 2 mobil, satu oleh polisi, satu oleh angkatan darat. Dan akhirnya 2 mobil itu kita jadikan taksi. Kok bisa dapat peninggalan polisi angkatan darat? Bapak memang polisi atau gimana? Ya, di PTHM dan PTIK, pendiri PTHM dan PTIK, Joko Stono. Oh, pendiri PTHM, PTIK, dan soalnya ambil alih UI juga kan dari Belanda. Khusus Fakultas Hukum. Saya jadi benar-benar akademis lah, betul-betul akademis. Jadi kehidupan kita itu berat sekali. Karena kehidupan kita berat sekali, akhirnya kita mencari apa yang kita bisa manfaatkan saat itu. Nah, saat itu ada 2 kendaraan yang kita pakai. Sebelumnya malah bemo sih, tarik harmoni kota. Harmoni kota. Jalanin sendiri? Jalanin sendiri. Sambil belajar di Fakultas Kedokteran jadi sopir paginya. Tapi lulus juga ya akhirnya kedokteran ya? Tepat waktu ya? Enggak, terlambat setahun. Oh, tapi lebih bagus sekarang ya Pak ya, nggak usah praktek dokter udah ya. Kalau nggak terlambat malah repot itu malah. Malah repot ya. Terus 72 sudah berapa itu mobilnya? 72 kita start pertama kali dengan 25 mobil resmi itu ya? Resmi. Jadi 65, 72 itu ngumpulin beberapa uang mobil sampai akhirnya jadi 72. Iya. Saya dengar, saya pernah lihat di majalah sama kakak ya waktu itu mendirikannya. Iya. Jadi 2 mobil tuh disetir 2 sendirian, satu-satu gitu. Sebetulnya kakak saya pertama kali sebagai supir, kemudian saya sebagai keneknya karena saya masih di bawah 17 sebelum. Nah, setelah mulai ada 2, kita ada supir lagi tambahan. Oh, jadi keneknya dia gitu. Terus akhirnya naik pangkat jadi supir. Naik pangkat jadi supir. Terus berkembang-kembang jadi 25. Iya. Oke, 25 meteran. Taksi meter. Akhirnya akhir tahun 72 menjadi 100, kemudian terus berkembang. Oh, akhir 72 sudah 100. Ya. Masih ingat mobil apa itu yang dipakai? Golden Torana pertama kali. Oh. Golden waktu itu lagi ngetop. Toyota baru masuk tuh tahun 70-an, Toyota baru masuk. Jadi belum terkenal seperti sekarang. Jadi kalau dilihat tahapannya, Pak, Bluebird itu punya berapa tahapan? 72 didiriin, terus tahun berapa lagi yang merupakan tahun penting buat Bapak?
Sebetulnya saya kategori Bluebird ini ada tiga tahap. Satu adalah tahap di mana kita baru mencari jati diri. Tahun berapa itu? 72 sampai tahun kira-kira 78, 80. Jati diri 72, 80-an ya. Orang belum kenal Bluebird gitu. Belum brandingnya belum jadi ada. gitu. Jadi itu kenapa jati diri orang belum kenal. Akhirnya kesulitannya adalah satu, cari pinjam bank itu susah. Dan dianggap tidak profesional. Bank kan lebih senang kasih ke perusahaan-perusahaan yang sudah hidup gitu daripada perusahaan baru. Dua, masyarakat belum kenal, berarti kita mesti cari pemasaran sendiri. Tiga, untuk dari segi marketing mau betul-betul marketing besar nggak mungkin, skopnya terlalu kecil gitu. Jadi dana yang keluar terlalu besar. Kemudian dari segi karyawan kita tidak bisa mendapatkan eksekutif yang handal. Karena mereka eksekutif yang handal tidak mau bekerja di perusahaan kecil. Dan sopirnya juga sopir sembarangan ya? Iya, relatif lebih sulit lah karena belum dikenal. Sehingga itu fase pertama. Kemudian fase kedua adalah fase pertengahan yang saya anggap tahun 80-an sampai 95 lah. Kenapa fase pertengahan? Karena di sana jumlah mobil sudah lebih banyak. Kalau pada waktu fase 1 manajemen itu one man show bisa, fase 2 nggak bisa one man show, mesti ada strukturnya karena udah terlalu banyak gitu. Nah kemudian pada fase kedua kita ada losing touch dengan customer, dengan individual. Karena pada tahap pertama setiap hari kita ketemu dengan karyawan kita, sehingga gampang bicara. Kita setiap kali bisa ketemu dengan customer. Tapi pada tahap kedua itu karena jumlah udah lebih banyak jadi lebih sulit. Nah tahap ketiga di mana manajemen harus lebih kokoh lagi. Istilah saya di tahap 3 fondasi diganti lagi. Fondasi tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu ibarat rumah 1 tingkat, kemudian bangunan 5 tingkat, kemudian bangunan 30 tingkat semacam itu. Oke Pak Pur. Sementara 1, 2, 3. Baiklah, audience. Menarik ya. Stay with us, karena pada sesi 2 nanti kita akan menggali lagi 1, 2, 3 tadi.